Perkenalkan, nama saya Antanaisius Arpen Maksimaninggi, biasa dipanggil Dingi. NIM 4122-146. Prodi Penjas semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan metode-metode pembelajaran untuk anak kebutuhan khusus, terutama anak tunarungu. Yang pertama, pengertiannya, anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik secara total maupun sebagian. Maksudnya dalam total itu yang benar-benar tuli, dan yang sebagian itu biasanya gangguan dengan ringan atau sedang gitu. Gangguan ini bersifat kondusif terjadi di telinga luar. Biasanya anak yang sedang itu biasanya di bagian luar, telinga bagian luar. Sedangkan yang total atau yang tuli itu di bagian dalam, memang tidak dengar apapun sama sekali. Anak tunarungu ini tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus karena gangguan pendengaran yang mereka alami, membuat mereka menghambat kemampuan dalam komunikasi verbal, menerima informasi dari luar suara, dan berinteraksi sosial secara umum. Itu biasanya anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada namanya karakteristik anak tunarungu. Kesulitan dalam berbicara atau bicara tidak jelas karena tidak mendengar suara sendiri. Biasanya bukan hanya tidak bisa mendengar, mereka juga sulit untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Itu. Yang kedua, kesulitan memahami instruksi verbal. Sulit memahami apa yang kita sendiri sampaikan, guru sampaikan kepada anak itu. Yang ketiga, cenderung lebih responsif terhadap isyarat visual dan gerak tubuh. Mereka itu lebih cepat respon dengan gerak tubuh atau apa yang disampaikan dari mimik muka atau gerak tubuh sendiri, itu lebih cepat mereka respon daripada apa yang kita sampaikan atau kita bicarakan gitu. Memiliki kemampuan pikir dan kecenderungan normal jika tidak sertai gangguan lainnya. Mereka itu memiliki kemampuan berpikir dan kecerdasan yang normal. Mereka kurang respon atau kurang mendengar apa yang kita sampaikan saja. Mereka itu biasanya lebih cenderung pintar juga. Yang kelima, lebih banyak menggunakan bahasa isyarat atau gerak bibir. Kita bicara ke mereka tuh lebih menggunakan banyak bahasa isyarat. Yang ketiga, ada namanya metode-metode yang efektif untuk anak tunarungu. Metode-metode pembelajaran yang efektif untuk anak tunarungu. Yang pertama, metode komunikasi total atau total communication. Menggabungkan berbagai cara komunikasi seperti bahasa isyarat, gerak bibir, tulisan, gambar, dan suara. Contohnya, guru sambil menggunakan bahasa isyarat dan alat bantu visual. Itu biasanya guru menyampaikan dengan alat-alat bantu. Kalau seandainya anak itu tidak bisa mengerti dengan apa yang guru sampaikan dengan visual, jadi dengan gerak tangan atau gerak tubuh tadi, guru otomatis menggunakan media visual atau segala gambar, video biasanya. Yang kedua, metode belajar isyarat. Menggunakan sistem gerak tangan, mimik wajah, dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Contohnya bahasa isyarat Indonesia atau sistem isyarat bahasa Indonesia, SIBI, atau biasanya pakai Sindon atau pakai CB misalnya. Manfaatnya biasanya utama bagi banyak anak tunarungu, khususnya tuli sejak lahir. Nah, ini yang biasanya anak-anak yang sudah sejak lahir sudah kena anak kebutuhan khusus yang sudah tunarungu sejak lahir, ini biasanya kena yang menggunakan SIDO atau CD sendiri. Yang ketiga ada namanya metode baca gerak bibir. Manfaatnya ini membantu memahami komunikasi lisan lingkungan umum. Anak ini belajar memahami perkataan orang lain dengan melihat gerak bibirnya. Itu namanya gerak bibir, itu speech reading atau lips reading namanya. Yang keempat, metode visual. Metode visual ini juga sangat membantu anak belajar untuk memahami perkataan orang lain dengan melihat gerak bibir itu. Metode visual menggunakan gambar simbol atau video dan bantu visual untuk menyampaikan informasi. Contohnya infografis, papan gambar, atau animasi sedikit. Contohnya seperti ini. Guru itu memberi gambar atau video untuk menyampaikan suatu materi kepada anak-anak itu agar anak-anak itu mampu, oh ini loh yang guru itu sampaikan, oh ini loh yang harus saya lakukan nantinya. Itu dia. Dan juga ada namanya alat bantu teknologi untuk
pembelajaran anak-anak tunarungu. Terutama alat bantu dengar ada namanya hearing yang seperti kayak headset tapi dengan langsung seperti kayak seperti headset yang Bluetooth itu biasanya hearing namanya, hearing aids untuk alat dengar. Ada juga namanya aplikasi terjemah, bisa juga orang pembimbing atau orang guru sendiri memberikan aplikasi terjemah kepada anak-anak yang kurang mendengar agar mereka tahu. Nah juga papan tulis elektronik atau gambar interaktif gitu, gambar-gambar seperti di buku yang lebih mereka tahu gitu. Oh ini loh artinya gini, oh ini loh arti yang disampaikan gitu. Itu bahasa alat-alatnya juga digunakan. Dan untuk kesimpulannya, anak tunarungu adalah anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran dan memerlukan pendekatan belajar yang mengutamakan visual, bahasa isyarat, komunikasi, nonverbal. Mereka memiliki potensi yang sama seperti anak-anak lainnya, asalkan diberikan lingkungan belajar yang sesuai dengan metode pengajaran yang lebih efektif. Dan pendidikan inklusif dan penuh pemahaman akan membantu mereka berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Jadi anak-anak kebutuhan khusus ini juga kita tidak boleh terlalu memisahkan. Anak kebutuhan khusus ini harus dikucilkan, tidak boleh seperti itu. Anak kebutuhan khusus ini juga sama seperti anak-anak yang lainnya. Tidak ada pintarnya, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, tidak. Itu sama, kita semua sama. Karena dengan kekurangan mereka juga pasti ada, di balik itu pasti ada kelebihan. Kita sebagai anak-anak yang normal atau anak-anak yang masih bisa untuk lebih daripada mereka, ya setidaknya kita tidak boleh ngejudge mereka bahwa mereka ini terlalu buruk gitu. Mereka ini juga sama bisa untuk saling belajar, sama-sama bisa pintar, sama-sama ingin bisa tahu bahwa ini loh kehidupan yang saat metodenya benar, saat pembelajaran benar, itu sesuai dengan apa harapan pendidikan kita sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan metode pembelajaran ini, dengan pembelajaran yang kami sampaikan bahwa ini agar dengan metode anak kebutuhan khusus ini mampu untuk menjadi pendidikan Indonesia ini lebih maju dan lebih giat lagi untuk mendidik anak yang lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.